dia reas lagi, bisa sampai 3 kali gitu. Kenapa sampai 3 kali? Nah, ini asumsinya adalah kalian sedang naik pesawat. Kalian sebagai perusahaan asuransi menilai sebuah pesawat yang lagi beroperasi membayarkan sebuah premi. Preminya hanya 1 juta ibaratnya per orang. Itu kalau 1 juta per orang untuk diasuransikan di pesawat tersebut. Tiba-tiba pesawatnya jatuh, semuanya meninggal, bisa kebayang, yang bayar asuransi dari orang-orang yang meninggal tersebut siapa? Kira-kira? Perusahaan asuransi kan? Nah, perusahaan asuransi sanggup nggak kira-kira untuk membayarkannya? Enggak, makanya dia dilimpahin ke perusahaan namanya reasuransi. Reasuransi 1 sanggup nggak? Oh enggak, dia limpahin lagi ke reasuransi yang kedua. Reasuransi kedua sanggup nggak? Enggak, dia limpahin lagi ke reasuransi 3. Terus saja bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau mungkin dia tidak berkesudahan si reasuransinya itu. Nah, perusahaan retakaful juga kayak gitu. Jadi dari perusahaan takaful dialihin ke retakaful, di retakaful 1, retakaful 2, retakaful 3, sampai terakhir namanya restrosesi. Artinya dia sudah tidak dilimpahkan kemana-mana lagi. Gitu. Jadi inilah yang terjadi pada uang premi kalian. Kalau kalian ke perusahaan yang namanya perusahaan asuransi, pasti akan dilimpahkan ke perusahaan yang namanya retakaful. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Terkait mekanisme asuransi atau ini baru mekanisme asuransi nih, terkait rekat takaful sama reasuransi ada yang mau nanya? Bu, saya mau nanya. Yes, kenapa Mas? Saya Nadif dari kelas B, mau nanya Bu, jadi emang pas dari awal kita menyetorkan dana kita ke perusahaan takaful itu, jadi kita udah dikasih tahu Bu, kira-kira dana kita tuh bakal dialirin ke retakaful mana aja gitu, kira-kira kita dapat transparansinya atau enggak? Enggak. Enggak dapat transparansi Mas. Nah, sejujurnya adalah kendala di syariah, perusahaan retakaful itu ibaratnya kalau dibilang 1 di dunia bisa, kalau dibilang 2 di dunia bisa, jadi dikit banget gitu. Jadi sometimes dana kita masih dialihin ke reasuransi. Jadi ibaratnya masih belum ada perusahaan syariah, kasusnya adalah daruriyah. Nah, kita nggak bisa tahu sih sebenarnya dana kita yang dialihin ke reasuransi berapa tuh tidak disimulasikan kepada nasabah. Yang ada saya kalau jadi nasabah, saya dikasih tahu, Bu, nanti dananya dialokasikan ke reasuransi, saya udah nggak mau lagi tuh. Ibaratnya kenapa? Karena ngitungnya susah. Ibarat saya dikasih hitungan nih Bu, nanti dialihin ke reasuransi 20%, Ibu 80%, nanti dia lagi dialihin lagi di reasuransi bawah ke 60%, terus dialihin lagi 40%. Itu kan bingung. Nah, makanya perusahaan asuransi biasanya maupun perusahaan takaful tidak menginformasikan kepada nasabah bahwa kontraknya tersebut diretakafulkan gitu. Itu Mas jadinya. Nggak ada transparansinya sih sebenarnya untuk retakaful. Tapi bahwa kalau kalian ngelihat yang namanya prospektusnya kecil-kecil banget itu ada retakaful, ya ada tulisannya di retakaful. Tapi jumlahnya berapa tidak disimulasikan di situ. Gitu sih. Terkait dengan retakaful maupun reasuransi. Sampai sini udah jelas atau ada yang mau nanya lagi kira-kira? Bu mau tanya Bu. Yes. Berarti kalau perusahaan reasuransi itu dia bisa kayak membawahi beberapa perusahaan asuransi gitu atau gimana Bu? Perusahaan reasuransi dia bukan membawahi sih, dia ngoper risikonya ke yang lain gitu, ke perusahaan reasuransi lain. Intinya dia juga nggak mau ketibanan risiko dari si perusahaan asuransi tersebut gitu. Ini kalau kalian ngelihat metodenya hampir mirip kayak MLM ya. Jadi dia mereasuransikan ke bawah lagi, meretakafulkan lagi gitu. Ini dia hampir mirip kayak MLM, tapi kalau MLM kan dia benar-benar tidak bekerja, dan after that you got the money. Kalau ini benar-benar yang perusahaan reasuransi ngejagain supaya aset reasuransi ini tetap ibaratnya bisa menghasilkan investasi yang untung dan lain sebagainya. Kekuatannya ada di mana? Kekuatannya di underwriting. Dia bisa menilai bahwa pesawat ini kapan jatuhnya tuh perusahaan orang-orang underwriting gitu. Gitu, itu sih Mas jadinya. Nah, itu jawaban dari saya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Terkait reasuransi dan retakaful. Nggak ada? Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya perusahaan asuransi itu wajib punya, maksudnya
perusahaan retakaful itu wajib ada di satu perusahaan aja atau bisa banyak gitu, maksudnya gitu Bu, saya jadi bingung. Oh, maksudnya menanggung satu perusahaan aja atau banyak gitu? Iya. Bisa banyak Mbak Dia. Jadi itu justru semakin banyak dia semakin banyak uangnya gitu. Kan dia juga bergantung sama perusahaan asuransi. Kalau dia nggak ada kerjaan dari perusahaan asuransi, perusahaan retakaful nggak bisa jalan. Gitu. Berarti satu retakaful bisa buat 5 perusahaan asuransi gitu ya Bu? Bisa. Karena perusahaan retakaful masih sangat sedikit di dunia ini. Baik. Gitu. Itu sih, jadi dia bisa nanganin banyak dari perusahaan takaful sendiri. Ayo, ada yang nanya lagi nggak terkait ini? Sebelum kita loncat lebih jauh. Yes. Ada yang mau nanya lagi nggak? Bu, saya mau nanya, tadi kan Ibu bilang retakaful itu sedikit Bu, di dunia ini bahkan. Iya. Sebenarnya kenapa Bu tantangannya si retakaful ini tuh masih jarang? Tantangannya kenapa retakaful ini masih jarang? Karena modalnya gede. Karena untuk mendirikan si perusahaan retakaful ini modalnya lebih besar daripada mendirikan sebuah perusahaan takaful. Kenapa? Perusahaan takaful menanggung apa? Menanggung orang kan. Perusahaan retakaful menanggung apa? Menanggung perusahaan takaful. Nah, itu makanya dananya lebih besar yang disertakan dibandingkan dengan perusahaan yang namanya perusahaan takaful sendiri gitu, Mbak. Jadinya kadang-kadang bukan honestly speaking mereka masih kasusnya masih daruriyah, artinya boleh kalau kita mereasuransikan ke reasuransi gitu, karena retakafulnya belum ada, maka kita ke reasuransi aja deh gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Yes, ada lagi yang mau nanya nggak? Bu, saya masih rada ini bingung sama mekanismenya nih Bu. Berarti kan tadi ya perusahaan reasuransi bisa apa tadi namanya membawa ya bisa istilahnya yang tadi pertanyaan membawahi beberapa perusahaan asuransi yang lain gitu kan ya. Let's say 5 gitu. Tapi tadi perusahaan reasuransi dia juga bisa transfer resiko juga ke perusahaan reasuransi yang lain gitu Bu. Betul. Sementara perusahaan reasuransi yang lain mereka juga bisa membawahi beberapa perusahaan asuransi yang lain. Betul. Kayak ini banget ya maksudnya kayak saling berhubungan semuanya gitu berarti. Iya, memang saling berhubungan nih. Saya kasih contoh mana ya? Ini contohnya agak lompat. Wait, tunggu bentar. Jadi contohnya adalah seperti ini sih hitungannya biar gampang ya, kita pakai hitungan aja. Jadi kalau kan dana dari tertanggung itu 100% ya risikonya. Nah, si penanggung atau perusahaan asuransi ini perusahaan takaful ya. Takaful itu dibilang seeding company. Ini perusahaan takaful yang ditahan dari si risiko ini hanya 20. Yang direasuransiin 80. Maka diasep sama si reinsurer kan 80 ya. Dia nggak mau lagi, aduh nggak mau nih sendirian, maka pakai reinsurer 2. 80, 20 lagi. 20 ditahan sama si reinsurer. Kenapa harus ada yang ditahan? Karena dia harus ngelakuin yang namanya investasi si reinsurer supaya menghasilkan. Makanya dana dari investasi yang 20%. 80% yang dilempar ke reinsurer 2. Ini reinsurer 1 ya. Reinsurer 2. Nah, dia juga nggak mau nanggung risiko lagi. Jadi diituin ke F3. Dananya semakin lama makin turun ya. Jadi kalau ini 100, ini kan 80. 80 berarti ini 80 dari 80. Ngerti nggak? Berapa tuh 80 dari 80? 8 kali 8 berapa? 64. Berarti ini cuma 64 lah ibaratnya gitu. Nah, ini sisanya nih. Berarti 16 ya. Benar nggak? Nah, ini di R3 juga 64. Nah, tadi 64 yang dikesiniin kan, 64. Maka 64 kali 8 berapa? Ya, sekitar 52 lah. 52 kayak di ini adalah sebesar, yang ditahan sebesar 12. Nah, yang ditahan 12. 12 ini buat investasinya si R3. Sampai terus ke R4. R4 ini ternyata udah dah kita restorasi aja, artinya dia nggak mau ngereasuransiin ke yang lain-lain. Udah dia nahan aja yang 52 ini. 52 ini sama si R4 langsung diinvestasikan supaya menghasilkan keuntungan. Gitu sih jadinya pola kerjanya ya.
Dari reinsurer 1, ini perusahaan takaful, reinsurer 1, reinsurer 2, reinsurer 3, sampai ke reinsurer 4. Ada yang mau nanya nggak? Ini ngejelasin takaful enaknya pakai papan soalnya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak nih? Sebelum kita balik lagi ke perusahaan retakaful. Depan. Ada yang mau nanya sampai sini? Masnya sudah ngerti belum? Ya, tes. Suara saya terdengar kan? Terdengar. Oke, siap. Dan sampai sini udah jelas kan ya? Dari reinsurer 1, reinsurer 2, reinsurer 3, sampai reinsurer 4. Jadi kurang lebih proses retakaful adalah seperti itu. Dia itu berkelanjutan mirip banget kayak yang namanya MLM. Jadi MLM makin ke bawah dia makin berapa. Cuman kalau reinsurer retakaful ini dia menginvestasikan dananya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Saya yakin pasti kalian banyak pertanyaan. Oke, transaksi di mana sebuah perusahaan asuransi atau reasuransi setuju menanggung perusahaan asuransi lainnya, atau dibilang kalau perusahaan asuransi kita ngomongnya seeding company. Jadi begitu saya ngomong seeding company itu adalah perusahaan asuransi atau perusahaan takaful. Dia dibilang seeding company terhadap seluruh atau sebagian kerugian tergantung dari kebijakan perusahaan. Dan untuk menerima jasa ini, seeding company akan membayar yang namanya sejumlah premium. Tujuan dari reasuransi adalah sama dengan tujuan perusahaan asuransi, yaitu menyebar risiko. Jadi risikonya harus disebar. Fungsi reasuransi biasanya adalah untuk capacity relief. Jadi biasanya mengizinkan reinsurer untuk provide large amount of insurance. Jadi terserah deh kamu mau jualan insurance yang gede buat pesawat terbang dan lain-lain. Yang penting kamu bayar reasuransi gitu. Atau di dalam kasus rekatastrop. Jadi misalnya kasus misalnya dia menerbitkan asuransi buat rumah supaya rumahnya tidak kebanjiran, padahal rumah tersebut ada di lokasi banjir gitu. Nah, maka ini adalah untuk kasus tersebut kan pasti banyak yang namanya klaim-klaim asuransi. Maka ini ada yang namanya catastrophe protection atau stabilisasi atau surplus relief. Jadi kalau misalnya kita mau ada surplus terus mau diolah dananya, itu bisa di perusahaan asuransi. Bisa juga market withdrawal untuk withdraw line bisnis. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi nerbitin line bisnis baru, biasanya langsung direasuransiin. Kenapa? Karena line bisnis baru itu duitnya masih sedikit, jadi biasanya dia direasuransikan gitu. Sama aja kayak kasus market entrance, jadi dia baru buka pasar baru, maka direasuransikan karena dia masih kecil kan. Kalau saya menanggung sebagai sendiri, dia masih ibaratnya masih celahnya masih kecil nih gitu. Atau ada orang ternyata experience, jadi orang-orang reasuransi dia lebih experience dalam hal menanggung risiko yang besar gitu. Nah, ada dua jenis reasuransi sendiri. Yang pertama adalah fakultatif, dia biasanya ditransaksikan pada basis individual. Seeding company menawarkan pada reasuransi dan reasuransi punya hak untuk menolak. Jadi reasuransinya seeding itu, si seeding itu kan berarti perusahaan retakaful, si retakafulnya berhak untuk menolak risiko. Ini yang ke stadium awal. Nah, kalau si treaty ini yang biasanya terjadi kewajiban dari perusahaan-perusahaan retakaful sendiri. Treaty dia bukan individual, namun ditransaksikan per blok dari lini bisnis seeding company. Retakaful harus menerima semua risiko yang tercantum dalam kontrak. Ibaratnya ini adalah wajib, treaty ini wajib. Contohnya adalah kompensasi pekerja, properti, dan juga kebakaran. Jadi ada dua. Yang pertama fakultatif, itu artinya boleh, iya, boleh, tidak. Treaty adalah itu wajib. Nah, atas asuransi fakultatif, maka perusahaan asuransi atau seeding company dikenakan biaya tambahan buat premi gitu. Kalau treaty ibaratnya 80% tadi cukup. Kalau si fakultatif biasa 80% tambah 2%. Mutlak nggak 80%? Tidak, bisa aja dia cuma 20% gitu yang dia retakafulkan gitu. Nah, prinsip dari retakaful adalah harus ada insurable interest gitu. Dan maksudnya saling percaya satu sama lain gitu, dan bahwa emang ada kebutuhan antara perusahaan asuransi dan perusahaan retakaful dan takaful sendiri. Kontrak dari retakaful juga saling percaya, bahwa saya percaya sama perusahaan retakaful bahwa duit saya tidak akan dikemana-manakan gitu. Ketiga, adanya unsur yang namanya penggantian klaim. Terus subjek yang dituangkan dalam kontrak harus ada ketika kontrak disepakati. Gitu.
Nah, retakaful sendiri adalah bentuk asuransi di mana perusahaan asuransi bersepakat untuk membayar premium dan sebagai imbalannya perusahaan reasuransi memberikan jaminan atau asuransi atas risiko yang dijaminkan. Ini tadi udah dijelaskan bahwa gimana sih dananya dari 100 yang ditahan 20 yang direasuransikan 80. Tidak mutlak 80, bisa 60, bisa 40, bisa 30, bisa 20, bisa sama sekali tidak diretakafulkan. Kalau misalnya contoh adalah balik lagi ke asuransi paling besar di dunia kan Allianz. Contohnya adalah Allianz, dia biasanya punya perusahaan retakaful sendiri. Jadi dia tidak diretakafulkan. Itu boleh gitu. Kalau dia memang sudah ada lini bisnis dari retakaful sendiri. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sampai sini ada yang mau nanya? Habis ini saya suruh bikin itu loh, case study. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jadi ada perusahaan asuransi yang tidak, atau perusahaan retakaful yang tidak punya perusahaan retakaful, karena retakafulnya ibaratnya adalah itu bagian dari lini bisnis mereka. Jadi nggak semua dilempar ke perusahaan retakaful, tapi ada juga yang di-keep sama bisnis mereka sendiri. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ayo, ada yang mau nanya terkait ini? Nggak ada? Bu, maaf Bu, suaranya kecil Bu. Oh ya, ada yang mau nanya nggak kira-kira udah jelas belum? Ibu mau nanya deh Bu. Masih penasaran aja sih Bu. Kalau misalkan ada takaful yang bangkrut itu ada impact-nya nggak sih Bu buat tritakafulnya yang membawahi takaful itu? Perusahaan bangkrut itu biasanya dia dikategorikan sebagai, ini suara saya udah gede belum sih? Udah Bu. Dikategorikan sebagai perusahaan bangkrut manakala dia tidak mampu membayarkan klaim. Nah, kalau dia direasuransikan, otomatis bisa bayar klaim gitu. Nah, perusahaan asuransi yang bangkrut, perusahaan asuransi yang bangkrut biasanya dia melimpahkan tanggung jawab kepada si retakafulnya sangat kecil gitu. Ini saya off video ya, karena suaranya ternyata kecil ya kalau pakai video, nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi dia biasanya diretakafulkannya kecil gitu, atau enggak bisa-bisa dia sama sekali tidak diretakafulkan sehingga kasusnya dia terjadi kebangkrutan karena biasanya dia tidak mampu untuk membayarkan. Beda lagi case-nya bagaimana nih kalau R1-nya, tadi kan R1 ada di sini ya. Kalau si reinsurer 1 dia bangkrut nih, retakaful 1 bangkrut gimana? Mau nggak mau R2 dia tanggung jawab gitu ke si perusahaan seeding company. Wah, R2 bangkrut sama R1. Mau nggak mau R3 tanggung jawab ke seeding company gitu. Kalau seeding company bangkrut gimana dong, ini seeding company bangkrut, kan ini bangkrut. Ya udah nih R3 akhirnya yang nanggung sih langsung sih tertanggung gitu. Jadi konsepnya seperti itu, Mbak. Untuk perusahaan retakaful. Jadi kalau terjadi kebangkrutan gimana nih gitu. Oke, sudah jelas ya? Jelas Bu, insya Allah. Ada yang mau nanya lagi nggak terkait sini? Ibu, saya mau tanya Bu. Silakan. Kan tadi Ibu bilang kan kalau misalkan perusahaan asuransi itu bisa nggak diretakafulin karena seperti kayak Allianz gitu kan Bu, dia emang punya reasuransi sendiri gitu. Nah tapi kalau misalkan dia nggak punya semacam kayak Allianz gitu, mungkin nggak sih Bu kayak ada perusahaan asuransi yang nggak direasuransiin? Tapi alasannya gitu juga sih Bu. Sebenarnya kalau perusahaan reasuransi yang tidak direasuransikan itu adalah dia perusahaan asuransi yang bunuh diri sih Mbak. Karena ibaratnya ini yang namanya kontrak, kalau misalnya kita kontrak sama manusia sangat kecil gitu. Tapi kalau kita kontrak sama ibaratnya sebuah kantor yang isinya manusia itu gede banget. Jadi mau nggak mau dia pasti akan diretakafulkan lagi gitu. Jarang banget yang nggak diretakafulkan. Bahkan saya belum pernah nemu sih. Biasanya sih diretakafulkan gitu. Tapi nggak ada kewajiban bahwa dia harus diretakafulkan, tidak ada kewajiban gitu. Tapi biasanya diretakafulkan. Baik, terima kasih Bu. Itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak?
terkait retakaful sama reinsurance. Ada yang mau nanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan, Mbak. Tadi kan reasuransi mengasuransikan lagi ke perusahaan reasuransi lagi dan seterusnya ke R3. Nah, itu ada kayak ketentuan kayak misalnya permodalannya atau gimana nggak sih Bu, dari misalnya R1 kan ke R2, nah R2 otomatis kayak harus lebih banyakkah modalnya atau gimana gitu? Gimana Mbak tadi biasa dari sini dari R1 ke R2? Iya, kan R1 kan ke R2. Nah, apakah R2 itu kayak misalnya dari segi permodalannya harus lebih banyak dari si R1 atau kayak? Oh, segi permodalan. Intinya adalah semakin dia R-nya semakin besar, biasanya modalnya harusnya lebih besar dibandingin sama takaful kan ibarat nol. R1-nya harus lebih besar daripada takafulnya, R2-nya harus lebih besar daripada R1-nya, R3-nya harus lebih besar daripada R2-nya. Itu sih idealnya seperti itu. Tapi bisa juga R1 ini ternyata besar karena dia tanggungnya kan 80% ya. Itu bisa juga. Ini kan nanggungnya cuma berapa nih? 64% ibaratnya. Yang ini nanggungnya berapa? Yang ini nanggungnya ada 52% gitu. Jadi semakin ke sini semakin sedikit gitu. Jadi biasanya gede itu ada di R1, Mbak. Karena dia nanggungnya 80%. Gitu. Kalau secara hitungan ya. Makasih, Bu. Gitu. Iya, makasih. Ada lagi nggak yang mau nanya terkait ini? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Bu, jadi bisa nggak sih Bu perusahaan asuransi atau reasuransi itu dalam satu entitas yang sama? Jadi mungkin ada yang perusahaan takaful kecil menginvestasikan reasuransi ke perusahaan takaful yang besar gitu. Apa emang itu ada suatu entitas yang berbeda? Bisa banget. Kan saya jelasin tadi bahwa Allianz punya konsep seperti itu. Jadi Allianz itu konsepnya dia jadi satu retakaful sama takafulnya gitu. Karena dia merasa bahwa dia sudah big, dia punya namanya investment division sendiri gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena suami saya ada di Allianz, jadi dia tahu gitu retakaful ada di dalam situ juga gitu. Oh gitu. Oh ya Bu, sama mau nanya juga Bu. Kalau dari terkait sisi kesyariahannya gitu Bu, kalau misalkan takaful kan berarti takaful masih sedikit ya Bu. Berarti cenderung ke reinsurance. Nah, itu apakah ada kayak perjanjian mereka nggak boleh ada investasi yang pakai bunga apa gimana Bu? Jadi kan kalau misalkan nanti di reinsurance pakai investasi yang berbunga kan jadi sisi kesyariahan jadi kayak dipertanyakan gitu Bu. Itu jadi gimana? Ini kasusnya daruriyah ya. Daruriyah tapi tidak dipaksakan. Artinya kita bisa request sebagai perusahaan takaful bahwa nanti akan saya jelasin sih gimana caranya nanti sebenarnya si manajer takaful juga dapat dana juga dari pengelolaan takaful. Nah, itu biasanya kita ada kesepakatan tertulis antara takaful sama reinsurance mau dialihkan kemana uangnya itu gitu. Mau diinvestasikan kemana uangnya itu ada kesepakatannya antara si perusahaan takaful dengan reinsurance sendiri. Jadi emang benar-benar koridor syariah meskipun dia konvensional, kita masih berprinsip bahwa kita boleh request bahwa investasinya tidak jauh dari koridor syariah itu sendiri gitu. Tapi ya ini makanya kalau akan lebih bagus kalau kalian nanti bikin retakaful nih karena masih sedikit yang namanya retakaful gitu. Itu sih. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Nah, urgensi dari retakaful sendiri adalah kemampuan perusahaan asuransi syariah untuk menanggung risiko dari suatu pertanggungan disebut yang namanya retensi. Yang tadi saya bilang 20% itu adalah retensi. Gitu. Seberapa sanggup sih dia retensi? Apakah 20% aja? Enggak, dia bisa lebih dari 20%. Tapi saya tadi kasih contoh 20%. Karena ini untuk ke bawahnya biar saya gampang ke kalian gitu. Yang merupakan batas maksimum dari total klaim yang harus dibayar yang namanya perusahaan asuransi syariah. Jadi jangan bilang bahwa si perusahaan asuransi ini kalau misalnya dia ibaratnya bangkrut, oh perusahaan reasuransi salah, enggak, sebenarnya dia udah melimpahkan reasuransi, mungkin terjadi kebangkrutan juga di perusahaan reasuransi, bisa.
Dan total klaim yang harus dibayar lebih besar dari retensi yang telah ditentukan perusahaan asuransi. Maka perlu ada keterlibatan reasuransi syariah untuk menanggung beban setengah dari klaim tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perusahaan asuransi syariah akan mengalami gagal bayar yang berpotensi merugikan peserta karena klaimnya tidak dapat dibayar. Ini ya efeknya, kalau tidak ada perusahaan yang namanya reasuransi, gagal bayar tinggi banget. Nih, saya kasih contoh adalah ini, jika rumah tinggal mengalami kebakaran, risiko, maka tidak terjadi risiko besar. Jika tempat usaha atau pabrik, maka tergolong risiko besar. Yang diasuransikan, yang ditakafulkan, banyakkan pabrik atau banyakkan rumah? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Banyakkan pabrik atau banyakkan rumah yang ditakafulkan? Ayo, ada yang mau coba jawab nggak? Pabrik, Bu. Kebakaran. Ya, betul. Banyak kan pabrik. Jadi pabrik itu banyak di retakafulkan, sehingga dia harus yang namanya proses yang namanya retakaful. Nggak akan sanggup perusahaan takaful itu dia nanggung satu pabrik itu nggak akan sanggup. Sehingga jumlah kerugian dari risiko hazardous tidak akan sanggup ditanggung oleh sebuah perusahaan yang namanya asuransi. Itu dari urgensi dari retakaful sendiri. Tujuan dari retakaful menjaga operator takaful dari insolvensi atau tidak sanggup bayar, meningkatkan kapasitas akseptasi. Jadi saya bisa nerima kalau ada nasabah yang pengen menanggungkan risiko yang cukup besar dan menjaminkan kepentingan dari nasabah dan memaksa terjadinya kerjasama antar partisipan dan investasikan dengan cara Islami. Kemudian menyediakan fleksibilitas dalam usaha underwriting dan memberikan fasilitas reasuransi agar perusahaan takaful dapat bersaing dengan perusahaan asuransi konvensional. Jadi supaya gagal bayar di takaful ini nggak banyak. Karena kenapa? Perusahaan takaful kan masih kecil-kecil ya. Maka karena perusahaan kecil-kecil dia bisa menanggung risikonya kecil. Kalau ada pabrik yang mau mengasuransikan, bakalan ditolak dong sama perusahaan takaful kalau nggak ada retakaful gitu. Jadi kenapa ada retakaful? Supaya perusahaan takaful yang kecil-kecil ini bisa berpartisipasi sama besarnya dengan perusahaan asuransi konvensional. Dan juga memberikan kesempatan perusahaan takaful untuk menggunakan deposit reserves atas kepentingan nasabah tanpa membayarkan bunga. Ngurangin volatilitas kerugian, dan terakhir yang namanya koreksi accounting mismatch. Accounting mismatch-nya kayak gini. Ini before si retakaful ya. Dia ada cash or premium 8 juta dollars, kemudian others-nya 14 juta dollars, kemudian earn-nya 8 juta dollars, kemudian others-nya 12 juta, ada surplus yang namanya 2 juta. Nah, kalau udah pakai yang namanya quota shares, itu adalah kuota shares maksudnya udah diretakafulkan, maka cash premiumnya jadi dari 8 juta jadi 5 juta 200 ya. Comes dari mana? Nah ini dia 8 juta kan cash before-nya, kemudian pay to reinsurer-nya dia 4 juta. Dia pay ke reinsurer-nya sebesar 50%, dia bikinnya 50%. Kalau saya bikin 80% tadi, berarti dia di sini 80% ya. Ini karena dia bikin 50-50. Ternyata perusahaan asuransi dapat komisi juga dari reinsurer. Jadi bukan berarti nesu banget ya kita kok semuanya dikasih ke retakaful, kita nggak dapat apa-apa. Keuntungan dari retakaful itu ada, ibaratnya kalau misalnya bisnisnya retakaful tuh menjalankan bisnis juga yang dibagi ke kita. Jadi kan dananya 50% yang dikasih ke retakaful, tapi kita ada perjanjian bahwa 30% dari keuntungannya dikasih ya ke kita gitu. 70%-nya buat retakaful gitu. Jadi dapat komisi sebesar 1.200.000. Maka cash after-nya 5.200.000 match ya. Sini match. Kemudian ada yang namanya unearned premium reserve-nya. Dia before reserve-nya before less 50% dari ceded to reinsurer, dia 50% ya. Ini yang dua nih 50%. Dia bilang katanya kan 50% tadi 50-50, maka dia yang dijadikan reserve-nya 50% aja gitu. Kemudian ada surplus before-nya, maka surplus before kan ada 2 juta nih di sini nih. Sama commission reserve-nya sebesar 1.200.000. Commission reserve dari mana? Dari sini. Jadi balik lagi ke sini. Sehingga ada surplus 3.200.000. Balance deh udah di sini. Gitu.
Nah, accounting mismatch di sini bisa diselesaikan namanya reasuransi. Silahkan pelajarin dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau saya suruh ngitung kayak gini bisa nggak? Ini kasusnya 50-50 ya, beda kalau misalnya 80-20. Beda lagi kalau 70-30. Nah, ada yang mau bantu ngitungin nggak? Kalau Ibu, misalnya dia, yes. Ibu maaf boleh Ya, jelasin ulang yang hitung-hitungannya nggak? Yang Oke. Yang dari yang mana nih? Yang ini. Oke, saya ini lagi ya. Dari commission from reinsurer 30%. Oke. Nah, kan ada 80-20. Ada 70-30. Artinya 70 di-accept sama si retakaful, 30 di-accept sama takaful. 80 di-accept sama retakaful, 20 di-accept sama si takaful. Nah, ini kasusnya adalah 50-50. Artinya 50 si takaful, 50-nya adalah retakaful ya. Nah, terus ini ternyata dia bilang katanya ada cash before-nya kan 8 juta match ya di sini cash before. Nah, kita pengen ngitung setelah retakaful efeknya di laporan keuangan seperti apa sih? Ada cash before sebesar 8 juta. Kemudian pay to reinsurer-nya 50%. Berarti 50% dari mana? Dari si 8 juta. Kenapa 50%? Kenapa sih 50%? Jangan lupa balik lagi ke sini dia bahwa kontraknya adalah diretakafulkan sebesar 50%. Sehingga paid-nya 50% di sini. 50% kali 8 juta sama dengan 4 juta. Ternyata dari 50% ada perjanjian retakaful. Nanti kalau untung, ini dibagi 30% ya, ente 70%, maka dikasihlah 30% nih buat si perusahaan asuransi, si perusahaan takaful dapat 30%. Sehingga 30% dikali 4 juta dapatlah namanya 1.200.000. Accounting mismatch yang terjadi di sini adalah 4 juta tambah 1.200.000 dapatlah yang namanya 5.200.000 gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Sampai 5.200.000 deh. Ada yang mau nanya nggak? Udah ngerti, Mbak? Sampai 5.200.000. Udah, Bu. Makasih. Oke, sampai 5.200.000. Nah, udah. Nah, yang dua kan ke sini ya. Yang dua ke unearned premium reserves. Ya, dia berarti 50% sih dia tuh reinsurer. Maka dia dapat yang namanya 4 juta gitu deh. Nah, terakhir adalah surplus. Kenapa surplus? Kenapa sih ada komponen surplus kayak gini? Kalau nggak dia nggak match, kan ini harus match nih. Ini accounting mismatch-nya. Nah, ini harus match. Maka ini adalah dia dapat 2 juta surplus before. Kan 2 juta ya surplus before-nya. Kemudian ada commission reserve-nya 1.200.000. Yang ini nih 1.200.000 nih. Gitu. Dapatlah surplus after-nya 3.200.000. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak sini? Nggak ada? Jadi dengan adanya yang namanya retakaful, accounting-nya bisa kita bisa yang namanya ngatasin masalah accounting mismatch itu sendiri. Tantangan dari retakaful seperti yang saya sudah jelaskan ke teman-teman bahwa sedikitnya jumlah retakaful menyebabkan sedikitnya skema retakaful. Kemudian sektor reasuransi syariah kekurangan pakar profesional, orang-orang yang ngerti itu dikit banget yang namanya reasuransi syariah. Hambatan lainnya adalah sedikitnya program research and development itu sendiri. Nah, tadi retakaful udah pusing, kalian udah pusing kalau dijajarin di kelasnya anak-anak ini udah pada pusing nih. Pusing tapi banyak pertanyaan. Nah, ada lagi namanya koasuransi. Bedanya apa? Nah, ibaratnya gini, koasuransi itu seperti layaknya kalian punya suami ibarat suami istri. Kalau retakaful itu adalah ibu kalian. Jadi kalian melimpahkan beban kepada orang tua kalian. Nah, itu adalah retakaful. Nah, retakaful adalah orang tua kalian. Kalau koasuransi itu adalah suami kalian. Jadi kalian bersama-sama nih nanggung risiko gitu. Sampai sini ada yang mau nanya apa enggak? Bedanya retakaful sama kotakaful. Ayo, ada yang mau nanya enggak kira-kira? Retakaful udah pusing, ini tambah pusing namanya kotakaful. Ada yang mau nanya enggak koasuransi?
Jadi ini kayak ibaratnya ini adalah pasangan kalian, red takaful adalah ibu kalian atau orang tua kalian. Koasuransi adalah asuransi bersama, di mana ketika klaim melebihi daripada yang bisa ditanggung oleh asuransi, maka kelebihan itu dikembalikan kepada konsumen. Koasuransi dengan 80 dan 20, 80% di kerugian dibayar perusahaan asuransi, 20% dibayar oleh nasabah. Nah, biasanya ini terjadi pada kalau kalian punya asuransi, itu asuransi rawat jalan. Biasanya rawat jalan itu kan 90-10 ya, 90% ditanggung perusahaan asuransi, 10% ditanggung oleh kalian. Kalian adalah koasuransi atau kotakaful gitu. Nah ini reasuransi adalah perusahaan asuransi yang menanggung, sedangkan kalau reasuransi itu ada perusahaan asuransi yang menanggung risiko dari perusahaan asuransi lain. Ini adalah kotakaful ya, jadi kotakaful. Jadi kalau kalian punya takaful rawat jalan biasanya 90-10, 10% dibayar oleh kalian gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Bu, mau nanya. Oke, siapa nih? Masnya dulu, boleh. Oh, ya udah. Ya, Mas. Implikasi nyata perusahaan koasuransi udah ada, Bu. Contohnya. Perusahaan apa? Yang koasuransi. Oh, contoh perusahaan koasuransi. Sebenarnya koasuransi itu tidak harus perusahaan, tapi sama nasabah bisa. Pasangan sama nasabah, maksudnya nasabah sama perusahaan takaful itu biasanya gini, kalian dapat jatah rawat jalan cuma 90%. Kalian menanggung kotakaful sebesar 10%, itu namanya kotakaful kalian gitu. Jadi kalian sebagai kotakaful. Oh, understand? Iya. Oke. Biasanya kalau rawat jalan itu 90% ditanggung perusahaan takaful, 10% ditanggung perusahaan ditanggung oleh kalian. Nah, jadi kalian itu kayak mekanisme aja, Bu, kayak nama mekanisme gitu. Iya, namanya aja disebut, kalian disebut kotakaful gitu. Oh. Perusahaan asuransi digandeng perusahaan asuransi juga bisa sih. Jadi double insurance juga bisa. Tapi biasanya kalian sih di sini. Gitu. Oke, makasih. Namanya kotakaful gitu. Sampai sini udah jelas ya, Mas ya? Mbak mau nanya apa, Mbak? Ya, Ibu mau nanya. Jadi pertimbangan perusahaan itu melakukan koasuransi itu berdasarkan jenis asuransinya tadi, misalnya kayak rawat jalan gitu, atau ada pertimbangan lain, Bu? Pertimbangan lainnya adalah moral hazard. Dulu sebelum COVID itu, batuk pilek orang-orang pada yang namanya rawat jalan. Makanya asuransi yang paling rugi sebenarnya adalah asuransi rawat jalan. Makanya biayanya mahal banget. Batuk pilek aja, ini sebelum COVID ya. Sebelum COVID kan batuk pilek adalah penyakit yang sangat ibaratnya gampang banget gitu disembuhkan. Batuk pilek di Indonesia pergi ke dokter gitu. Kalau di luar negeri nggak ada yang pergi ke dokter ya, namanya batuk pilek. Dulu ya sebelum COVID ya. Nah orang-orang tuh akhirnya meremehkan yang namanya rawat jalan. Yang terjadi adalah rawat jalan ini akhirnya klaimnya numpuk banget. Moral hazard kan, jadi orang-orang batuk pilek ke rumah sakit, batuk pilek ke rumah sakit gitu ya. Akhirnya yang terjadi adalah numpuk klaim. Ya udah deh kita kenain yang namanya kotakaful aja supaya ngerasain kalau misalnya ini tanggungan mereka juga gitu. Jadi mereka juga nggak bakalan batuk pilek ke rumah sakit. Saya harus bayar 10%, nggak deh gitu. Sama asuransi mobil. Asuransi mobil juga kayak gini supaya nggak moral hazard. Jadi kalau kalian nabrak, kalian harus bayar kan, harus bayar 500.000 ibaratnya. Itu sebenarnya kotakaful kalian. Kotakaful supaya kamu tuh jangan nabrak gitu. Kalau nabrak kamu tetap harus bayar 500.000 loh buat asuransinya gitu. Buat takafulnya. Itu sih supaya moral hazardnya dikecilin gitu dengan ada yang namanya si koasuransi ini. Gitu. Itu manfaatnya. Terima kasih, Mbak? Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau nanya lagi terkait kotakaful, koasuransi? Oke. Saya kemarin ngajar prudensial nih, udah level advance. Jadi kalian sama kayak pegawai prudensial yang udah level advance saya ajarinnya. Terkait koasuransi sama kotakaful. Ada yang mau nanya lagi? Nggak ada, lanjut ya. Oke, pokoknya lulus dari mata kuliah ini jadi pegawai takaful udah bisa insya Allah. Ayo Mbak nanya apa Mbak? Kan tadi kan Ibu bilang kayak apa tuh namanya kayak orang pilek aja gitu, misalnya ke rumah sakit terus pakai biaya asuransi gitu kan ya Bu. Nah, jadi kalau misalnya itu
hak dia, maksudnya kalau misalnya dia rajin bayar premi itu maksudnya bukannya kayak nggak apa-apa gitu ya Bu? Misalkan itu ya nggak apa-apa bayar, nggak apa-apa rajin bayar premi, tapi jangan lupa ya namanya premi lewat jalan itu preminya itu bisa ibaratnya kecil banget, kalian jatah preminya adalah 9 juta setahun. Jatah kalian premi adalah 9 juta. Biasanya bayar premi berapa? Cuma 2,5 juta, Mbak. Perusahaan asuransi nanggung berapa? Nanggung berapa nih dia? 6 juta berapa? 6.500.000 ya? Benar nggak? 7 ya, apa 9? Dia benar. Dia nanggung 6.500.000. Kalau kalian hobi banget nih 6.500.000 ya habis sudah. Nggak ada keuntungan perusahaan asuransi. Gitu. Oke deh Bu, makasih Bu. Jadi gitu, itu kenapa harus yang namanya kotak kaful supaya moral hazardnya dihilangin gitu. Nah sekarang sebenarnya perusahaan asuransi itu happy karena kenapa? Justru di masa pandemi ini orang-orang yang rawat jalan tuh dikit banget gitu. Takut kan pada ke rumah sakit gitu. Karena jadi akhirnya kadang-kadang ini ya buat tahunan selama COVID ini adalah masih utuh di 9 juta karena takut ke rumah sakit. Gitu. Happy, di mereka happy gitu. Karena moral hazardnya dikit, orang Indonesia ternyata sadar bahwa kita ke rumah sakit sekarang ini, kita ke rumah sakit itu benar-benar sakit gitu. Jadi kita di masa pandemi ini mengajarkan kita bahwa kalau kita ke rumah sakit itu kalau kita udah benar-benar sakit, kalau kita nggak sakit kita tetap di rumah. Sebelum pandemi sakit dikit pasti ke rumah sakit gitu. Nah itu banyak terjadi sebelum pandemi. Sekarang sakit parah dulu baru ke rumah sakit. Di luar negeri kayak gitu. Jadi di luar negeri kalau kita lari ke Jerman, karena adik saya di sana, dia udah jadi warga negara sana, dia itu kalau misalnya ke rumah sakit, kalau misalnya benar-benar sakit baru dia ke rumah sakit gitu. Kalau masih panas, ibaratnya panasnya berapa? Ditanya dulu, ditelepon dulu sama rumah sakitnya. Panasnya baru 37, 38. Oh ya, you can stay at home gitu. Nah, itu boleh tuh stay at home. Nah, kalau misalnya dia lebih dari itu baru udah dia ke rumah sakit. Itu yang tidak ada di Indonesia gitu. Indonesia baru Sumeng doang udah ke rumah sakit dulu ya. Nah sekarang ini pandemi ngajarin kita bahwa orang yang sakit yang benar-benar yang ke rumah sakit itu, orang yang sakitnya pura-pura nggak usah ke rumah sakit gitu. Itu sih, jadi maknanya Kosiko Takaful itu untuk mengatasi, terutama dia banyak di negara berkembang untuk mengatasi yang seperti itu gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Lanjut ya. Ini mekanisme operasional dari Reta Kaful. Semua takaful operator harus berkontribusi terhadap jumlah uang atau premium yang akan membentuk dana tabaruk fund. Jadi nanti 20% itu masuknya namanya dana tabaruk fund. Jumlah uangnya sesuai dengan risiko yang sudah diperhitungkan. Manajer akan diremunerasi berdasarkan basis ijaro atau PLS. Jadi sebenarnya manajer baik takaful, nanti kan manajer kan ada takaful, R1, Reta Kaful 1, manajer Reta Kaful 2, manajer Reta Kaful 3, ini berkaitan nih, mereka ini sebenarnya. Dapat dana yang namanya berbasisnya PLS atau ijaro, atau dia cuman titip dana ibaratnya gitu. Biasanya takaful operator akan menunda pembayaran premium berdasarkan kesepakatan atau tidak strict seperti konsumen atau takaful operator. Jadi Reta Kaful menunda pembayaran premium berdasarkan kesepakatan, tidak strict seperti konsumen ke takaful kan. Kalau konsumen ke takaful operator kan bayarnya saat itu juga, ibaratnya bulanan, kalau nggak bulanan nanti dimarahin. Nah kalau takaful bolehlah kita nyicil lah, ibaratnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali boleh. Ketika terjadi bahaya, biasanya manajer Reta Kaful akan menggunakan pool dana tabaru. Yang namanya pool dana tabaru ini yang tadi tahun kemarin kita belajar yang namanya underlying asetnya. Nah, menggunakan namanya underlying aset tersebut gitu deh. Sampai sini ada yang mau nanya? Jadi pool dana takafulnya di underlying kan gitu. Jadi enggak ditaruh di bawah bantal ya enggak, ditaruh di gitu aja enggak, dia pasti akan diinvestasikan. Soal dia diinvestasikan nanti di deposito atau dimanapun itu terserah. Nah, berbagi risiko Reta Kaful. Ini perusahaan Reta Kaful Company ya. Ada perusahaan takaful operator, risiko A, risiko B, risiko C, risiko D. Artinya dia tidak hanya membagi, ibaratnya tadi ada yang mau nanya,
boleh nggak sih dari takaful ini ada banyak produk A, produk B, produk C, produk D, diasuransikan ke retakaful yang sama? Boleh. Tuh. Jadi biasanya boleh dia ABCD masukin ke perusahaan retakaful. Ini sama jenis reasuransi retakafulnya, nggak usah kita pelajari lagi. Kemudian reasuransi fakultatif ada reasuransi yang harus ditawarkan lebih dahulu. Risiko yang direasuransikan itu belum dijamin asuransinya oleh perusahaan asuransi lain. Jadi kita nggak boleh cheating nih. Pakai retakaful 2 yuk, gitu. Retakaful 2 sekaligus secara bersamaan nggak boleh. Jadi misalnya gini, ini perusahaan takaful. Kita cheating yuk, R1, R2 bareng. Ini nggak boleh nih. Dia bolehnya R1 nyambung ke R2. Gitu. Beda ya. Kalau takaful ke R2, dia R1, R2 ini kan langsung ya. Kalau ini R1 dulu, baru ke R2 boleh. Gitu. Terus reasuransi fakultatif, risiko secara satu persatu, secara risiko per risiko, secara kasus per kasus. Risiko yang besar, di mana risiko tersebut jauh melebihi daya tampungnya sendiri, maka perusahaan asuransi tidak dapat segera memberikan kepastian tentang penutupannya kepada tertanggung, sampai seluruh akses daripada risiko tersebut telah ditempatkan seluruhnya di reasuransi. Nah, fakultatif sendiri untuk mereasuransikan risiko yang di dalam treaty dikecualikan. Jadi kalau ada di treaty itu kan wajib kan, itu ada pengecualian, maka biasanya pakai fakultatif. Mengurangi beban perusahaan asuransi dari akumulasi risiko. Kalau treaty ini adalah yang wajib dahulu gitu. Nah, biasanya kalau ini adalah pakainya quota share yang tadi saya udah jelasin, atau surplus treaty juga yang udah dijelasin tadi, atau excess of loss. Jadi kalau misalnya ada excess of loss itu ditanggung langsung oleh si perusahaan asuransi, atau stop loss. Jadi kalau begitu ada loss langsung di stop di sini, dia pakai langsung di metodenya stop loss. Tapi ini dua jarang dipakai, makanya saya nggak kasih contoh hitungan ini. Hitungan cuma saya tadi kasih pakai quota share sama surplus treaty. Sampai sini ada yang mau nanya terkait reasuransi treaty fakultatif? Treaty yang wajib ditanggung oleh perusahaan retakaful. Mau nggak mau dia harus nanggung. Kalau yang tadi fakultatif itu adalah dia sampingan. Nah, yang tadi quota share sudah diajarin, sama yang namanya surplus treaty juga sudah diajarkan. Tadi hitungannya yang surplus treaty sama quota share. Kalau excess of loss, nah reasuransi atau retakaful terlibat dalam suatu kerugian apabila kerugian itu melebihi jumlah kerugian yang menjadi net retention dari ceding company. Jadi retentionnya berapa? 50% kah? 20% kah? 10% kah? Nah, itu tergantung. Gunanya excess of loss adalah untuk membagi risiko yang sangat besar manakala terjadi catastrophic loss. Nah, kalau si stop loss, dia sama kayak excess of loss treaty, kecuali penetapan liability ceding company, dan reasuransi didasarkan pada rasio kerugian terhadap premi atau loss ratio dalam suatu periode tertentu, biasanya selama 12 bulan. Gitu. Ini mudharabah ya dari retakaful model, biasanya dari partisipan, kemudian retakaful contribution-nya 100% kan, dia dari partisipan pasti 100%, dihitungnya 100% mau dia 80%, sebenarnya 100% yang diberikan ke perusahaan retakaful, kemudian ada retakaful risk, dihitung dulu retakaful risikonya, baru dikurangin, dapatlah yang namanya retakaful benefit, kasih lagi ke partisipan. Kemudian ini diinvestasikan, dapatlah profit diberikan kepada retakaful operator dikurangi dengan actual management expense. Di sini underwriting, kemudian diberikan ke underwriting surplus, perhitungan underwriting, baru dapat lagi untuk retakaful dikurangin dulu sama yang namanya actual management expense gitu. Kalau hybrid dia tidak sama, bedanya di sini dia pakai wakalah. Jadi ada wakalahnya. Kalau ini kan langsung ya. Ini kan metodenya ini adalah PLS. Jadi dia pakai PLS. Di sini dia pakai ditambah wakalah. Gitu. Mewakalahkan kepada si takaful operator. Nah, ini proses operasional dari mekanisme of retakaful tadi. Kemudian bedanya reinsurance sama retakaful. Kalau retakaful dia Islamic law, dia itu civil law. Kalau reinsurance, kalau status of syariahnya, dia sangat diatur oleh syariahnya, dia unlawful.
Kontraknya sangat cooperation, jadi antara retakaful dengan takaful itu saling bekerja sama. Kalau dia komersial, benar-benar purely untuk mencari uang. Dia metodenya adalah kontribusi, nggak bilang premi, kalau dia bilangnya premium. Dia risk-nya risk sharing, kalau dia risk transfer. Operatornya adalah yang ini adalah dari partisipan. Sedangkan kalau ini adalah consumer. Gitu. Ini adalah beda dari retakaful dengan reinsurance. Hampir mirip kayak beda takaful sama perusahaan asuransi. Yang butuh retakaful apa sih biasanya? Nah ini yang tadi saya udah jelasin sebenarnya ini. Orang-orang yang punya exposure lebih terhadap cat event apa catastrophic event. Jadi biasanya yang punya cat eventnya agak gede. Small local player yang masih mainnya kecil-kecil nih, karena dia nggak bisa nanggung ibaratnya dia perusahaan asuransinya takafulnya masih kecil gitu, maka butuh retakaful. Atau dia spesifik line atau customer grup fokus, artinya dia masih baru nih nyobanya, maka dia butuh retakaful. Perusahaan aviation, kalau misalnya perusahaan yang namanya perusahaan komersial line, aviation, pasti dia modal sangat besar risikonya sehingga butuh yang namanya retakaful. Ada lagi, apalagi sih? Contohnya life saving, biasanya dia life saving kalau kita cuma satu orang gampang. Kalau ini biasanya kita nanggung satu pabrik atau satu perusahaan. Expansion new products juga butuh, karena kenapa? Biasanya dia modalnya masih kecil sehingga butuh bantuan retakaful. Atau dia exit from market, ini besar banget, run over market, jadi biasanya exit from market dia butuh yang namanya retakaful. Atau regulatory atau rating consideration, biasanya untuk mengukur bahwa dia kalau ada retakaful ratingnya semakin tinggi gitu. High demand of retakaful, many takaful biasanya local players, biasanya baru di setup. Small takaful market biasanya in number sama in size. Biasanya really heavily sama namanya retakaful support gitu. Atau demand expected to grow. Ternyata retakaful ini butuh banget dan masih sedikit di dunia maupun di Indonesia gitu. Nah, transaksi kontribusi, biasanya dana kontribusi yang dibayarkan perusahaan takaful dibayarkan dari bagian tertentu dana. On retention-nya tergantung ya. Jadi kalau nggak semata dia 20-80, enggak, bisa juga 30-70 gitu. Ini ada ujrohnya 10%. Gitu. Nah, kalau kayak gini ada kontribusi 1.000 kan, laporan surplus underwriting-nya seperti apa? Fee ujrohnya 10% dikali 1.000 ya, 1.000 kontribusinya. Tadi kan dia minta fee 10%, maka keluarkan dulu di sini si fee ujrohnya dikeluarin dulu 100. Kontribusi reasuransinya didapetin dari ini nih. 1.000 dikurang 100 dikali 70% dikali 1.000 dikurang 100 kan kuota share-nya sebesar 630, masukin dalam sini. Sehingga dapatlah yang namanya dana tabaru neto sebesar 270. Gitu deh. Ini untuk hitungan si laporan surplus underwriting. Ada yang mau nanya sampai sini? Ini bedanya adalah fee ujrohnya dikeluarin langsung. Hampir mirip hitungannya kayak yang tadi saya ajarin. Gitu ya. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Ini kalian nggak tidur kan ya? Memastikan bahwa kalian tidak tidur ya? Enggak, Ibu. Atau risiko dalam risiko dalam reasuransi yaitu risiko ketika premium tidak dapat menutupi kerugian. Investment risk adalah reasuransi atau retakaful menghadapi risiko yang berasal dari interest rate atau margin rate atau credit spread dan juga equity risk. Ini adalah kita ngitungnya pakai RORAC, nggak perlu sih kalian ngitung pakai ini. Ini rumusnya premium earn ditambah investment income dikurang expenses tambah expected loss dibagi dengan capital requirement persentase dikali dengan capital employed. Nah, studi kasusnya apa untung bagi primary insurer, apa untung bagi primary reinsurer. Ini bagian bawah adalah primary reinsurer ya. Ini bagian reinsurer, yang ini adalah bagian dari si insurer. Nah, ini primary insurernya di sini. Ini bagian reasuransi. Semakin nambah, bagian primary insurer di sini lagi. Kemudian bagian reasuransi B. Jadi semakin nambah perusahaan reasuransi, part dari si reasuransinya semakin kecil. Makanya saya nanya, modal yang paling besar sebenarnya ada di mana sih? Ada di reasuransi yang pertama gitu.
Nah, ini bagi lagi primary reinsurance-nya, kalau ditambah lagi berarti dia nambah lagi ke bagian reasuransi dari C. Ini kalau kita pakai yang namanya tabel, tapi lebih sulit sih jelasin kalau kalian pakai tabel. Nah, tugas kalian adalah bikin infografis lagi. Jadi nanti kita akan banyak sekali infografis. Bikin infografis yang menjelaskan perbedaan cara bekerja reasuransi dengan retakaful menggunakan case study baik di Indonesia maupun di internasional. Jadi silahkan cari gimana sih cara kerjanya asuransi sama retakaful. Tadi saya udah menjelaskan materi ini. Silahkan bertanya karena kalian akan mencari data case study-nya seperti apa. Cara kerjanya reasuransi dan retakaful menggunakan case study baik di Indonesia maupun internasional. Ini grup lagi, silahkan dikerjakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Tadi saya udah lihat bagus-bagus punya kalian bikinannya. Jadi nanti diharapkan yang kedua ini adalah kalian bikin infografis reasuransi dan retakaful case study baik di Indonesia maupun di internasional. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Nggak ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah mengerti semua ya materi hari ini. Jadi pekan depan kita libur nggak? Hari Selasa. Libur ya? Pekan depan kalian Selasa libur nggak? Libur lebaran, Bu. Libur lebaran ya? Iya. Nggak tahu. Libur lebaran deh. Nanti nggak tahu deh. Nanti kita ketemu lagi pokoknya hari Selasa atau enggak nanti kalau libur berarti pekan depannya lagi. Oke, selamat menjalankan 10 hari terakhir. Selamat menjalankan tambahan tugas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam Ibu, makasih banyak Bu. Halo Ibu. Ya. Kalau misalnya saya belum absen gimana Bu? Maaf ya. Tulis aja Mbak di chat Mbak. Nanti saya biar ingatin saya kalau belum absen. Oke. Ibu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.